Yang kedua adalah Bapak Robert Sihombing, SST MTI ya. Beliau adalah pengawas SMK dari cabang wilayah 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Yang dalam hal ini nanti akan mempresentasikan makalah beliau yang berjudul Pembimbingan Guru Membuat Video Pembelajaran Bervariasi dan Menarik pada Proses Pembelajaran Menggunakan PowerPoint. Ya, pada Pak Robert kami persilakan ya Pak, waktunya 15 menit untuk presentasi, kemudian kita lanjutkan dengan 30 menit untuk pendalaman dalam diskusi tanya jawab dengan teman-teman peserta yang lain. Kami persilakan Pak Robert. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, khususnya yang ada di room ini. Terima kasih kepada forum APSI yang telah mengizinkan saya untuk tampil di APSI ini. Salam hebat untuk semua APSI. Baik, untuk memulai saya akan share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Sudah Pak, di slideshow Pak. Yap. Ya. Oke, baik. Saya slideshow dulu. Baik, izinkan saya memaparkan makalah saya, yaitu pembimbingan guru dalam membuat pembelajaran yang bervariasi, video pembelajaran bervariasi pada proses pembelajaran itu sendiri, namun video ini dibuat menggunakan PowerPoint. Perkenalkan saya, nama saya Robert Sihombing, SST MTI, pengawas SMK dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Baik, saya lanjutkan, mohon izin. Dari pembimbingan guru ini berangkat dari latar belakang ataupun intensi makalah, kita ketahui sama-sama Bapak Ibu, sangat penting guru itu memiliki dua hal, yaitu capability dan loyalty. Yang hemat saya, dari maksud capability itu adalah kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, dan kemampuan teoretik tentang mengajar yang baik. Tentunya ini ada 3 tahap, baik kemampuan perencanaan, implementasi, sampai evaluasi. Nah, di sini saya menitik beratkan di implementasi, yaitu proses pembelajaran, otomatis nanti akan perlu persiapan. Yang kedua, yaitu loyalty, harus dimiliki guru juga. Yang dimaksud dengan loyalitas keguruan itu, guru harus loyal terhadap tugas seluruh keguruannya. Ya. Artinya apapun itu, mau berat atau ringan, ketika sudah memilih, dia harus terampil. Artinya yang tidak semata-mata ini dilakukan baik di kelas, seharusnya juga sebelum dan sesudah di kelas. Agenda yang akan saya bahas di makalah ini yaitu tentunya proses pembelajaran, kemudian yang kedua nanti langsung pembuatan video pembelajaran, yang ketiga manfaat penggunaan video dalam proses pembelajaran, kemudian seperti apa kita membimbing dan melatih membuat video pembelajaran. Walaupun di sini saya titik beratkan, mohon izin, di dalam pembuatan video pembelajaran. Oke, masih dalam Pak Robert suaranya. Halo Pak Robert, suaranya Pak Robert ke mute Pak. Oke. Ya. Baik. Artinya guru itu sebagai subjek harus menyelaraskan, khususnya sekarang dalam yaitu BDR, karena kita siswa kita belajar dari rumah sesuai dengan juga surat edaran Pak Menteri nomor 4 tahun 2020. Nah, di sini
kita memfokuskan di ada 4 poin, namun saya fokuskan di 2 poin. Satu, pembelajaran bermakna. Tentunya yang bermakna itu lebih meruncing. Kemudian bagaimana aktivitas pembelajaran itu lebih bervariasi. Oke. Selanjutnya, maaf. Oke, baik. Nah, tahap pelaksanaan yang dilakukan guru pada saat ini sama tadi dengan Ibu Mariam, masih banyak yaitu monoton, membosankan. Rata-rata pengamatan kami di lapangan bahwa proses pembelajaran itu dalam tahap implementasi yang dibuat guru itu ya lebih banyak teks. Seperti yang di gambar ini, anak melihat teks banyak sehingga bahkan sampai membosankan. Artinya ini hal perlu diperhatikan guru. Maaf. Oke, baik. Seperti ini, saya sendiri setelah membimbing di sekolah, semua rata-rata menggunakan di SMK khususnya, maaf ya Bapak Ibu, sudah menggunakan Google Classroom dan banyak lagi yang baik-baik. Baik, bagus sekali. Hanya rata-rata monoton, tugas materi seperti ini. Di pertemuan 1 sampai pertemuan sekian, oke. Seperti di sini, oke. Artinya lebih banyak fokus kepada materi. Nah, maka sangat diperlukan proses pembelajaran yang bisa mengundang minat belajar siswa agar siswa itu lebih aktif. Nah, ini sebagai contoh, ini saya anggap namanya ini adalah katakan SD, dia semangat ketika melihat si guru menjelaskan dengan wajahnya kelihatan walaupun dari video. Nah, maka solusi yang saya tawarkan pada pelatihan ini adalah membuat video pembelajaran. Oke, namun dalam pembuatan video pembelajaran ini timbul masalah atau pasti masalah yang banyak seperti dikatakan Bu Mariam tadi, baru-baru buat video. Nah, ini apakah guru sudah bisa membuat video pembelajaran yang menarik? Kemudian guru itu sudah bisa menampilkan atau menyajikan materi video pembelajaran itu nanti sehingga dia akan lebih baik pada proses pembelajaran. Bahkan menurut kami video itu sangat juga bagus nanti seandainya tidak lagi BDR, masih bisa digunakan yaitu pada tugas terstruktur ataupun tidak terstruktur. Jadi video itu nanti bisa dibuat lebih jelas supaya lebih bagus. Nah, yang ketiga permasalahannya, kembali ke pengawas sendiri, apakah siap membimbing guru membuat video pembelajaran? Artinya guru masih banyak yang mungkin gaptek ya, seperti Ibu Mariam katakan tadi. Namun ini adalah tugas kita, kita harus mampu. Nah, untuk manfaat video pembelajaran ini, yaitu dikatakan di sini yaitu merupakan media ya yang bisa mengkombinasikan visual dan audio sehingga nanti lebih bermakna di dalam memberikan pembelajaran, tidak hanya melulu tulisan, bahkan bisa dibuat teks, gambar dan animasi. Nah, kemudian nanti sistem pembelajaran itu yang menggunakan video akan memudahkan bagi guru. Oke. Nah, solusinya untuk membuat video tidak perlu menguasai editing video seperti yang dimiliki oleh YouTube. Maksudnya Microsoft Office 2009 sudah bisa merecord ya, dan mudah menggunakannya. Tentunya guru-guru sudah memiliki PowerPoint, tinggal menambah videonya nanti. Oke. Baik, nah di sini saya akan coba cara membuat videonya. Nah, setelah di PowerPoint seperti ini. Pada slide yang di PowerPoint, kita cukup 4 langkah, klik file, kemudian export, klik video, dan sampai di record timing. Nah, seperti ini langkahnya. Ini pada bagian PowerPoint nanti ada export,
lanjut, ya seperti ini. Maka kemudian ke create video, kemudian juga use, ya seperti itu, use record dan klik pada bagian record timing. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada tampilan PowerPoint yang terbaru Microsoft 29, nah ini sudah ada lengkap. Seperti inilah tampilan di Microsoft PowerPoint. Nah, disinilah seandainya sudah ada materi, tinggal membuat. Nah, contoh kita akan nanti saya tunjukkan beberapa hasil videonya. Nah, ini perlu diketahui dulu icon ataupun part daripada tampilan record di PowerPoint itu sendiri. Yang pertama di sini ada mikrofon seperti ini, itu bisa mute. Kemudian ada videonya, ada juga usernya. Nah, di sini user bisa tampil, bisa enggak. Kemudian nomor 4 ini, di sini kita seperti yang saya lakukan ini bisa coret-coret, ya, bisa ganti warna, nah, dan akan lebih menarik dan bermakna ataupun bervariasi. Ya, kemudian bisa disetting. Nah, ini adalah settingan tampilan perekaman di PowerPoint itu sendiri. Baik. Nah, saya cukupkan dulu, namun saya akan menunjukkan 1 atau 2 buah video yang dihasilkan karena mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah masih saya katakan ide tapi setengah berjalan, belum rampung. Artinya ini dalam proses karena tahapannya saya pertama-tama menggunakan tatap muka, nanti pembuatan video selanjutnya itu semua menggunakan daring. Jadi dibimbing dengan daring dengan Zoom. Ini yang akan paling sulit dilakukan. Namun pertemuan pertama sudah saya lakukan. Ternyata sangat menarik. Mungkin kalau ada waktu, Bu, saya masih bisa menampilkan salah satunya, Bu. Ya, silakan Pak. Waktunya masih ada 4 menit. Saya stop dulu dari sini, Bu, ya. Oke. Contoh saya ambil, Bu, ini bisa kelihatan, Bu, ya? Belum, Pak. Bapak belum share screen lagi. Maaf. Oh ya. Saya coba, ini saat saya pelatihan, ini contoh-contoh mereka semangat. Mereka semangat sebentar, Bu, ya. Ini di ya. Nih. Ya. Ini coba, ini saat pelatihan ya, Bu. Sudah nampak ya, Bu, ya? Ya. Ini proses perekaman. Ini lucu-lucu. Ini pertama-tama ya, Bu, ya, ini, Bu, ya. Oke. Yang penting mereka senang dulu. Iya. Oke. Ini beberapa. Oke. Oke, saya tutup dulu. Itu proses di waktu masih pertama. Nah, kemudian setelah tahap kedua sudah ada yang bisa. Contoh di sini saya keluar dulu, Bu, ya. Mohon maaf karena harus ganti-ganti screen-nya. Oke. Nah, ini sudah jadi video yang dibuat guru itu sudah jadi menjadi walaupun 1 jam pertemuan. Nih, contohnya ini sudah ada walaupun masih sedikit tapi agak baik. Nah, contoh ini. Kelihatan ya, Bu? Ya, ada. Suaranya aja yang Bapak nggak share sound kayaknya. Oh, gitu ya? Ya, suaranya nggak keluar. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita... Tapi nggak kelihatan videonya ya, Bu? Videonya nampak, Pak. Suaranya saja yang tidak Bapak share tadi ketika klik share screen. Oh, gitu. Ya. Oke, Bu. Saya coba stop dulu. Dan satu saya coba, Bu, yang mohon maaf, saya coba dulu yang sudah menjadi YouTube. Oke, artinya ini ada tampilannya kalau masih ada waktu. Ya, contoh, 1 menit lagi boleh. Ya, ini contoh video yang saya siapkan, tapi saya ambil seperti kelihatan, Bu? Belum, kelihatan, Pak. Bu? Belum. Sebentar ya.
Sebentar ya, Bu. Nanti jangan lupa nanti share sound-nya diklik juga ya Pak, biar suaranya bisa kedengaran juga kita. Share sound. Ketika Bapak share screen, kan ada di bawah itu pojok kanan ada share sound. Nah, Oke, share oke. sound-nya diklik. Siap, Bu ya. Mohon izin waktunya. Ya, Sudah dapat, Bu? Sudah tampil YouTube-nya, Bu? Belum? belum Pak. Oke. Saya coba masuk ke YouTube. Oh, ini baik. Sudah kelihatan, Bu? Ya, mulai OTW. Oke, Kelihatan, Bu? ya, sudah. Oke, ini salah satu yang saya siapkan. Contoh pembelajaran yang menarik. Suaranya ada, Bu? Belum ada suaranya. Bapak belum klik share sound-nya kayaknya tadi ya. Ketika share screen itu langsung klik share sound. Oke, saya ulang, Bu, sebentar screen-nya. Centrang. Share sound. Ketika share screen ya, stop share dulu, Bapak ulang share screen. Ya. Ketika mau share screen itu di pojok kiri bawah ya ada kotak share sound, tulisannya Bapak centang, Bapak klik. Oke. Share komputer sound, siap? Ya. Oke. Kedengaran, Bu ya? Saya coba, Bu ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, sip. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik, hari ini kita Contoh ya, Bu. pelajaran matematika Ya. Oke. membahas perkalian bilangan. Oke. Oke, perhatian baik buat topik pada pertemuan ini yaitu perkalian bilangan puluhan dengan puluhan. Ya. Kan Mungkin cukup Pak karena waktu kita sudah habis Pak. Itu Agak saya cepat ya, Bu. Ya. Oke. dengan satuan ya. Sekarang kita sudah dua bilang puluhan. Baik. Ya. Nah, Oke, saya percepat, Bu, sampai akhir. Maaf, Ya. sedikit waktunya. Oke, ini setelah menjelaskan sampai penugasan. Nah, seperti inilah kira-kira yang telah dibuat teman-teman. Mungkin dari saya sementara cukup, Bu. Nanti kita bisa lebih ditanya jawab. Baik, terima kasih pada rekan semua. Itu yang dari makalah saya yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Ya. Terima kasih Pak Robert atas sharing ide gagasannya ya Bapak Ibu ya. 30 menit ke depan Bapak Ibu silakan kita diskusikan Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut, menggali lebih dalam bagaimana melaksanakan ide gagasan yang seperti dilakukan oleh Pak Robert ya. Kami persilakan waktunya Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya raise hand ataupun boleh menulis di kolom chat ya. Baik, ini ada sudah yang raise hand. Ini mohon maaf Bapak atau Ibu ya. Bapak sepertinya ya, Pak Does ya, Ihnahtun. Kami persilakan. Mohon maaf nih Ibu atau Bapak. Ibu-ibu itu Bu mohon Lili. maaf. Ibu ya, Ibu Dus ya. Ibu-ibu. Bu Dus Ihnahtun. Silakan Ibu. Ibu-ibu. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Selamat siang, Bu. Ya, silakan. Ya, selamat siang, Pak Robert. Selamat siang, Bu. Robert, sekarang ini kan kita itu diharapkan untuk bisa menyediakan bahan ajar maupun video pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi siswa gitu ya, Pak ya. Nah, selama ini yang saya ketahui, video pembelajaran itu kebanyakan kan menyampaikan konten. Bagaimanakah kira-kira kita bisa menyampaikan bisa mengajak siswa untuk meningkatkan kompetensi melalui video pembelajaran. Ya, Bu Dus, mohon maaf tadi suaranya sempat terputus sedikit di ujung pertanyaan, jadi pertanyaannya belum jelas ya, Bu Dus. Bu Lili yang terputus-putus, Bu Lili. Iya, benar ya. Bu Lili terputus-putus. Saya yang terputus-putus ya.
Bu Dus, Kok suara saya juga di... Bu, Bu Dus. Saya ulangi, Bu. Ya, Bu ya. Lili yang putus-putus. Oh, saya yang putus-putus, mohon maaf. Pak Robert bisa sudah mendengar jelas ya, Pak Robert, pertanyaannya? Baik. Iya, Bu Lili ya, terputus. tadi ya. Oke. Oke, Ya. saya ulangi ya. Bu Das, iya Jadi diulang kan- aja, Bu. Bu Ros. Ya, silakan. Ya, jadi kan sekarang ini kok suara saya delay ya? Oh, Enggak, lanjut, Bu. Bu Das juga kelihatannya putus-putus ini, Ibu. Oh, sebentar. Udah jelas kok, Bu Das. Di tempat saya sudah jelas sekarang. Silakan. Halo? Ya, sudah jelas, Masih Bu Das. putus-putus kah Ibu Bapak? Ya. Sudah jelas, Bu. Sudah, ya? Silakan, ya. Ya. Tidak jelas, Bu. Jelas ya. Silahkan Tidak diulang, jelas. Bu. Diulang. Ya. Jadi gini Pak, kita Bu kan Lili sekarang jelas, ini ya. Lanjut, Bu Das. delay terus. Jadi kan sekarang kita tuh diarah Kedengaran. suaranya kok bisa gitu ya, delay ya. Enggak, lanjut, Bu. Kedengaran. Lanjut, Bu. Kita dengar, Apa Bu. saya tulis Iya, aja? Bu. Singkat jelas saja, Bu, pertanyaannya. Tulis malah aja ya, di- Pak, ya? di chat lah, Boleh, Bu. boleh, Oh, Bu. boleh. Ditulis, Kalau Bu. di chat juga boleh. ditulis. Boleh di chat ya, sambil menunggu Bu Das nulis di chat ya, kita lanjut ke Bu, ini Bu Bu Jan. Lili agak Bu putus-putus. Lili. Oh, saya yang putus-putus. Bu Aduh, Lili, Bu putus-putus Lili ini. yang putus-putus. waduh. Putus-putus. Ya. Bu Das tolong ditulis aja, Ibu. Ya, Oke, Bu Das ditulis, saya bacakan. ya. Ya, sambil nunggu Bu Das, halo suara saya sudah jelas Bu Rini? Bu Rini suara saya sudah jelas Bu Rin? Kedengaran juga. Bu, Bu Das, halo. halo? ya, saya Ditulis tulis. aja. Bu, Ya, ini Ditulis. Ya, biar kami baca. Bu Rini, halo, suara saya kedengaran Bu Rini? Bu Rin? Suara saya nggak Bu Lili kedengaran nggak ya? bisa. Kenapa ya? Suaranya. Putus-putus. Iya, Pak. Nang, Halo. suaranya putus-putus. Sudah saya kirim. Sudah saya tuliskan, Pak. Ya, agak hujan mungkin ini ya. Banyak hujan. Halo? Halo? Kami belum menerima tulisan Ibu nih, Bu. Bu Das, biar saya bacakan. Belum sampai tulisan. Oh, ini sudah di atas itu, ini sudah ketumpuk yang lain-lain, teman-teman. Saya baca lagi. Oh iya, iya. Baik, baik. Ya, Ya, boleh. Yang Bapak yang lain? ya, ya, baik. Kedengaran, kedengaran. Ada. Bapak Ibu, maaf saya ambil alih. Kelihatannya Bu Lili sinyalnya ya, Bapak Ibu ya. Oh, Jadi Bu Das, ya Bu Das saya izin bacakan ya. Ya. Ya, baik. Kok begitu ya? halo Bu Kok delay begitu suaranya ya? Bu Rini, halo, kedengaran Lah, ya. suara saya? Jadi Kok jadi kayak Bu Rini, suara saya kedengaran nggak ya Bu Rini? semuanya, Bu. Halo? Waduh, Agak putus-putus, lambat, Bu. lambat, Saya lambat. orang yang ini lagi mabuk. Ah, kok jadi begini Bu Lili suaranya ya Allah? halo, saya nggak kedengaran ya? Kelihatannya. Mbak. Tinggal Baik. di roomnya kali. Pak Hombing dibaca aja langsung. Dijawab di Ya. chat aja. Di chat ada di chat tuh. Di chat gangguan sinyal yang banyak, Pak. Saya baca. Ini Pak Robert, saya bacakan Pak Robert. Ya, Selama ini banyak bahan ajar maupun video pembelajaran Oh, iya. masih berbasis konten. Bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran berbasis kompetensi? oke baik. Saya akan coba menjawab pertanyaan Bu Das Natun ya, Bu. ya Pak. Oke.
video pembelajaran inilah yang mau dibangun kepada rekan-rekan guru. Jadi yang dikatakan berkompeten maksudnya kalau berkompeten secara utuh memang perlu orang-orang ahli membuatnya. Namun yang kita ajak adalah guru. Guru kan punya kemampuan terbatas. Maka setidaknya yang khususnya saya ambil di pengalaman ini, kompetensi yang dimiliki guru itu mungkin menjadi nomor 2, tapi pertama-tama membuat menarik dulu, menarik bervariasi. Sehingga nanti dengan video pembelajaran ini, walaupun BDR, siswa itu sepertinya ketemu langsung. Seperti ketemu langsung. Seperti walaupun nggak bisa Zoom. Kira-kira seperti itu Bu yang bisa saya jelaskan. Jadi kompetensi yang dimaksud di sini adalah bahwa video itu sesuai materi dan lebih jelas. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya memang agak putus-putus, Bu. Ya, halo. Halo, Pak Robert bisa dengar suara saya? Halo Pak Robert. Ya Bu. Bisa dengar suara saya sekarang ya? Siap. Oke, ya Bu Rini ya, udah kedengaran ya suara saya. Baik, Bu Das ya, tadi sudah dijawab ya sama Ya, Pak sudah. Robert ya? Sudah, hanya Oke, putus-putus sudah Bu dijawab. Lili. Oke, hanya putus-putus ya, aduh sinyal kurang bagus nih. Ya, Ya. mudah-mudahan Bu Das ya, Bu Das cukup jelas ya dengan jawaban Pak Robert, walaupun kita semua kayaknya sebagian ini banyak mengalami gangguan sinyal ya. Macam suara demam, Bu. Aduh, ini mohon maaf nih karena suara saya mungkin ngambang di udara itu terbang jauh ke tempat Bapak Ibu, jadi nyampenya seperti orang demam ya. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar jelas karena waktu kita juga. Ada Pak Abdurrahman ya, silakan Pak Abdurrahman yang sudah raise hand. Pak Abdurrahman silakan dihidupkan mic-nya. Pak Abdurrahman. Iya. Pak Abdurrahman raise hand tadi jadi nanya Pak. Bu Lili masih delay suaranya Bu Lili. Suara saya delay ya. Halo? Halo? Ya. Suaranya melambai-lambai, Bu. Atau oke, baik. Suaranya Pak, delay Bu Lili. suaranya delay ya? Atau mungkin siapa Pak Samsir atau Bu Rini Mas ini dulu Samsir. dilanjutkan dulu ya, dilanjutkan dulu Ya, Pak Samsir bagus atau suaranya. ya supaya nggak lama nanti kasihan waktu Pak Robert habis. Saya coba suara saya delay nggak ya? Kelihatannya delay Bagus, juga. Bu Rini. Bagus. Bagus Bu Rini. Oke, Bu Rini, suara Bu Bu Rini Rini, aja. Oke. boleh. Ya. Lanjut, Bu ini dulu. Ya. Halo Bapak Ibu, suara saya delay nggak ya seperti Bu Lili? Bagus, Bu, Lili, bagus. Suara Ibu bagus. Suaranya delay. Ini bagus katanya. Suaranya gelombang. Nah, Halo, Bu Rini. Halo, Bu Rini. Halo. Bagus, Bu Lili. Ada Oke, Bu. sudah bagus. Bagus suaranya. Sudah bagus. Oke. Ya, baik. Udah, Ya, udah. bagus. Kita kalau sudah bagus saya lanjut. Kalau tidak tadi Bu Rini yang nanti harus take over ya. Baik, kita lanjut ya Pak Rahman ya. Pak Rahman sudah raise hand. Silakan Pak Rahman yang ingin bertanya. Hilang lagi, Bu. Ya, halo. Suara saya hilang lagi.
Halo? Bagus, Bu. Udah kedengaran, Bu. Udah. Pak Abdurrahman Udah. nggak Bagus, jadi nanya bagus. ya? Oke, Pak Bagus. Abdurrahman ini nggak jadi ya sepertinya. Ini masih ada Bu Jamiatun lagi ya. Bu Jamiatun silakan deh, Bu. Bu Jamiatun silakan yang mau bertanya. Kami persilakan. Ya. Saya mau tanya sama Pak Robert tadi ya. Ya, Bu Jam. Ya, Saya mau tanya, Bapak dalam memberikan ini apa pelatihan? Ya. Hilang. Suaranya hilang Bu Jamiatun. Gantian Bu Jamiatun yang hilang. Aduh, ini kenapa jadi gini kita hari ini ya? Cuaca lagi jelek. Iya, oke, coba Bu Jamiatun lanjut coba. Oke. Nah, oke, sudah. Tanya sama Pak Robert. Ini jelas Bu caranya, Bu? Ya, sudah. Singkat ya, Bu. Oke. Saya mau tanya bagaimana cara ini kok gelombang lagi Bu ya? Bagaimana cara ini memberikan apa pelatihan kepada guru? Apakah secara berkelompok dan lain sebagainya, atau mungkin memberikan contoh-contoh videonya, Pak? Oke. Atau dengan bagaimana cara prosesnya? Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Jamiatun. Pak Robert sudah cukup jelas ya pertanyaan dari Bu Jamiatun Jelas, ya. Bu. Oke ya. Silakan langsung saja, Pak. Mumpung sinyal Baik, Bu. masih bagus. Baik, Bu. Memang sangat perlu pendampingan khusus. Khususnya ini ya kebetulan kalau di saya SMK nggak terlalu ya sudah agak bagus lah kalau menggunakan komputer. Ya. Mereka sudah punya PowerPoint, oke, tapi tinggal membuat itu lebih menarik. Artinya memasukkan videonya, video seperti kalau Ibu lihat tadi, saya menjelaskannya dan bisa sepertinya ya tatap muka bisa melihat gurunya seperti itu. Nah, pendampingan ini pertama-tama saya lakukan tatap muka dulu. Nah, kemudian terus membuat suatu channel. Kita walaupun boleh pakai WhatsApp group, dia membuat video terus dikirim sama kita komentari terus. Ada buktinya, nanti mungkin bisa dilihat di makalah saya. Kita komentari terus, ya. Contohnya kurang ini, terlalu panjang, terlalu ini. Nah, seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya jawab, Bu, dengan pertanyaan Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi Bapak memberikan ini ya contoh, mungkin guru itu video dibuat langsung sendiri atau mungkin dari bisa video lain tapi dimodifikasi lagi atau mungkin begitu, Pak. Terima kasih, Bu. Saya langsung Bu ya. Ya. Yang saya buat di sini ya memang itu sudah biasa dilakukan mereka, mengambil video dari internet. Nah, yang kita maksud bukan itu. Hasil kompeten guru itu membuat video tapi lewat PowerPoint. Artinya nggak susah kemana-mana, nggak download seperti itu. Langsung Jadi, Pak, dicontohkan. ini materi yang ada gitu, Pak ya. Ya. contoh tadi sudah ada nanti. Ya. Atau mau saya tampilkan lagi, Bu ya. Ya. Bu Lili, silakan Bu Lili. Kembali. Ya. Yang ada langkah-langkahnya tadi, Pak. Yang ada langkah-langkahnya tadi, Pak. Langkah-langkahnya yang Bu Jamiatun tadi contoh video guru ada yang sudah ditampilkan oleh Pak Robert ya. saya Yang kira itu sudah. mungkin Saya mau mungkin yang langkah-langkahnya oke, ya. PowerPoint-nya. Ya, langkah-langkahnya Pak Robert mungkin perlu diulang lagi teman-teman Oke, yang mau menyimak saya ya. share screen lagi ya, nggak apa-apa, Bu. Saya Saya mau izin share screen ya, Bu. Ya, waktu kita masih 13 menit. Ya, ditambah ya, Bu, waktunya. Oke, saya share screen dulu, Bu ya. Ya. Dengan pertanyaan Ibu tadi. Nah, ini Bu, mudah-mudahan sudah tampil belum? OTW. Ya, sudah. Oke. Export video. Nah, ini artinya di dalam PowerPoint ya, Bu. Nanti tinggal hanya 4 tahap ini. Dari file. Oke, saya share screen dulu, Bu ya, biar enak. Oke, biar bisa saya sambil seperti inilah cara, artinya Bu, saya coba dengan videonya ada. Nah, seperti ini, mulai file, kemudian export, create. Nah, oke, langkahnya seperti itu. Nah, di PowerPoint itu sendiri nanti klik file, muncul export. Seperti itu.
dari export, kemudian kita masuk ke clip video, oke, kemudian ke use record. Nah ini mungkin nanti lebih perlu pemahaman lebih tinggi, tapi nggak apa-apa, 5 langkah itu bisa di. Setelah itu nanti baru akan seperti ini. Seperti inilah di PowerPoint Office 2019 sudah tampil, tinggal membuat video. Mungkin mohon izin Bu, saya coba tampilkan langsung Bu di PowerPoint. Silakan Pak. Boleh Bu? Boleh Ya, Bu? boleh, silakan. Boleh lah, iya dipraktekkan. Ya, oke. Saya mohon izin dulu, saya stop screen dulu. Oke, di sini. Mohon maaf, share screen saya masih ya Bu? Belum Pak, sudah terputus, Bapak udah ganti. Oke, saya masukkan lagi ya Bu ya. Oke, baik. Saya coba ulang lagi share screen yang ini. Coba. Saya langsung Bu ya, mudah-mudahan tidak masalah di sinyal kita. Oke. Sudah muncul Bu? Ya, sudah. Ya, ini saya coba langsung, boleh dilihat ya, file seperti ini. Kemudian export. Kemudian klik video, nanti akan muncul video saya ya. Use screen, nggak apa-apa, di langkahnya ada Bu, saya agak lebih cepat sedikit. Oke, ini record timing. Oke, ini apakah karena screen nggak bisa di sini nggak mau tampil ya? Mohon maaf, ini. Ya karena videonya dipakai. Oh, Kameranya videonya dipakai. kan Maaf Bu, nanti biasanya langsung kalau begini langsung muncul seperti ini tadi. Langsung muncul tampilan seperti PowerPoint-nya ini. Nah, ini tinggal, ini kelihatannya Bu ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke, ini ada record. Nanti ini tinggal mengklik record-nya. Sayangnya nggak boleh double video Bu ya. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dulu Bu. Bagi waktu antara slide ke slide yang kedua itu waktunya gimana Pak? Tinggal klik Bu di sini, klik. Nah ini kan per slide, maksudnya begini. Ya. Di per slide itu kita bisa memasukkan video kita di per slide. Nah, klik lagi yang ini sebelah kanan ini, klik nanti oper slide ya Bu. Oh iya. Buat video lagi, rekam. Oh iya. Klik lagi, oper lagi. Ketika ngerekam lah ngaturnya. Iya. Dan tampilan video juga bisa, coba ini Bu, bisa menarik videonya dibuat. Saya coba izin Bu, tampilkan yang PowerPoint saya satu lagi. Ini contoh ya waktu saya pelatihan. Saya mohon izin Bu untuk tampil yang menampilkan satu lagi PowerPoint saya. Ini yang oke, ini. PPT-nya nanti di-share ya Pak? Siap. Oke. Ini 2 pengertian. Oke, baik. Saya tampilkan dulu Bu ya, sebentar. Share screen-nya, tampilan. Oke. Maaf. Share screen-nya Mas. Siap. Sebentar. Ini Sabar. oke. Ya, ada kelihatan Bu ya? Ya, sudah. Sudah Bu ya? Sudah. Nah, ini saya putar sedikit tadi yang tadi Bu ya. Nih. Sekalian. Nah, jadi slide pertama ini. Oke, perhatikan baik-baik bahwa yang sayangnya kita nggak bisa tampil 2 video ya Bu ya. Kalau bisa mungkin lebih baik. Ini yaitu Nah, intinya saya stop dulu. Kita bisa menjelaskan wajah kita kelihatan, mungkin mau berdiri juga bisa, coret-coret. Nah, saya coba contoh ini langsung ke perkaliannya, nih, langsung. Nah, nih itu mulai menghitung. Oke. Itu 4 dikali 1 itu dulu. Nah, ini bisa detail. Kita sudah sekarang. Mungkin seperti itu Bu ya. Sementara itu nanti semua video link sudah saya siapkan. Ya, oke, mungkin cukup ya Bu Jamiatun ya. Jadi mungkin nanti secara lebih detail, ya, Bu Jamiatun, ya lebih detail nanti mungkin di makalah Pak Robert ya, atau PPT-nya. Suara saya nggak dengar lagi ya? Delay ya. Aduh. Baik, halo,
sudah jelas? Halo? Halo, sudah jelas? Suaranya nggak jelas ya? Pak, mudah-mudahan ya. Suaranya sudah. Oke. Suaranya hilang lagi, Bu. Ulang lagi. Ya. Aduh. Suaranya melambai-lambai lagi. Iya. Baik, Bu Lili coba saya lanjutkan, Bu Lili ya. Iya. Bapak Ibu, suara saya melambai-lambai tidak, Bapak Ibu? Jelas ya? Bagus, Nggak bagus. delay ya? Iya, Bagus. baik. Karena tadi juga melambai-lambai itu kayak ditiup angin. Satu juga, lagi, Bu. iya. Nah, kayaknya masih delay nih suara saya. Enggak, Bu. Bagus, bagus. Bagus, Bu, bagus. Oh iya, iya, baik. Bagus. Lomba. Ya. Bapak Ibu izin, dari tadi nih saya lihat di chat Pak Nur Taufik ini mau bertanya. Silakan Pak Nur. Ya, monggo, monggo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Robert. Pak Ada Taufik. dua yang mau saya tanyakan. Bagaimana suaranya? Bagus? Bagus. Oh iya ya. Bagus, bagus. Pertama, mohon Pak Robert bagusnya diperjelas tentang pembimbingan ini. Jelas Pak Taufik. Apakah secara individual apa berkelompok? Jadi pembimbingannya dipertegas di situ di judul apa secara individual atau berkelompok. Yang nomor 2, ini kalau misalnya guru itu hanya mempunyai Microsoft 2003, ini kalau 12 atau 2016. Halo, Pak Nur. Sudah cukup ya? Melambai-lambai suaranya Bu ya? Enggak jelas Tidak, kok. tidak. Bagus, Jelas, bagus, jelas. Pak Nur. Ya. Silakan Pak Oh, iya. Robert langsung saja. Ya. Saya dua pertanyaan. Saya jawab dulu yang nomor 2. Bapak Ibu, di suara Pak Robert. Pak Robert ini suaranya. Pak ya? Putus. Putus-putus, Pak Sama Robert. ya. Kenapa kita hari ini begini ya? Angin utara nih, Bu. Ganti-gantian. Ini agak melambai-lambai juga Pak. Diambil angin ini, ditiup angin. Suara Bu Rini kedengaran bagus loh Bu ini di sini. Tapi saya juga di sini ini Pak, apa namanya? Sudah bagus sekarang. Bergema, delay juga. Baik. Oke. Gimana nih? Kalau kedengaran Silakan suara saya coba, bisa Pak. jawab. Ya, kedengaran, silakan, Pak. kedengaran. Cepat. Baik. Nomor Oke. 2. Saya coba jawab nomor 2 dulu Bu. Memang ini untuk perekaman video bisanya di Microsoft Office 2019. Kalau 16 masih cuma suara saja. Itu nomor 2 Bu ya, terjawab. Kemudian pendampingannya yang saya lakukan juga Bu individu. Karena memang kalau guru-guru SMK ya nggak terlalu sulit lah, karena PowerPoint sudah oke Bu. Mereka mengemas di video pembelajaran, saya bisa mendampingi individu satu-satu, dilayani, dan bahkan saya coba Bu, ininya kurang saya lakukan. Seperti itu Pak Taufik. Oh iya, ya, Terima makasih kasih. Pak. Makasih. Cukup Praktis ya? ini Pak ya rencananya. Nampaknya ke best practice mungkin. Oh iya. Ya. Cukup barangkali Bu Lili waktunya. Ya, suara saya sudah jelas Bu Rini. Putus-putus. Bagus, bagus. Jelas, Oke, jelas. baik. Oke, ya. Baik, saya lanjut ya Bu Rini ya. Waktu masih 2 menit lagi ya, Pak Robert ya. Sebelum kita tutup sesi presentasi Bapak, silakan Pak, Bapak menyampaikan Cukup closing. mungkin untuk Pak Robert.
Putus-putus lagi Bu Lili. Oke, baik. Bu Rini aja menutup. Bu Rini lanjut. Bu Rini? PT-nya di-share Pak Marobet. Siap, habis Ya, ini ya, ya Bu ya. ya. Oke, nanti Bu saya share. Baik, terima kasih Bu Lili. Sudah terdengar suara saya, Bu? Ya, bagus. Sudah. Baik. Terima kasih. Memang di dalam pembuatan video diperlukan penampilan Ibu tadi. Namun terlebih-lebih kemampuan pengawas untuk menentang harus siap. Saya sudah melakukannya tiap hari. Ini Pak udah bisa, ini belum. Saya sudah. Nah intinya bagaimana supaya menarik sehingga nanti digunakan untuk BDR dan pakai siswa itu lebih menarik. Seperti itu tujuannya dengan menggunakan pembimbingan tetap. Pertama-tama dulu dengan tatap muka, tadi disampaikan harus didampingi dulu menguasai office-nya. Kemudian bukan dengan sampai membuahkan anak-anak banyak, Bapak guru sudah banyak yang bisa sampai di membuat karya di YouTube. Sayangnya saya tidak bilang tadi. Akhirnya kalau ada yang kurang dari penjelasan ini, mohon maaf dan saya sendiri siap men-share jika ada yang mau share secara pribadi, siap berbagi untuk seluruh teman-teman. Kalau ada yang kurang memuaskan, mohon maaf Bapak Ibu karena waktu terbatas, maka akhir kata saya Halo Pak Robert. Share screen-nya ditutup dulu Pak Robert. Pak Robert putus. Pak Robert. Halo Pak Robert, share screen-nya ditutup dulu. Halo Pak Robert. Ya. Pak Robertnya terputus. Baik Bapak Ibu pengawas hebat yang saya hormati, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semangat ya. Saya terpental tadi Bu. Baik. Ya betul Pak Robert. Terima kasih Pak Robert, terima kasih. Ya, Bapak Ibu untuk menghemat waktu, ini kelihatannya juga suara saya delay ini di laptop saya. Bagus Bu. Ya. Oh bagus, baik. Di laptop saya delay tapi nggak apa-apa, saya coba terus bicara ya. Baik Bapak Ibu, untuk pemakalah yang ketiga saya yakin tidak kalah serunya juga dengan yang Pak Robert Sihombing tadi ya. Rasanya kita tidak puas ya dengan waktu yang begitu singkat. Rasanya masih banyak di antara kita yang ingin banyak bertanya dengan Pak Robert. Tentu nanti di lain waktu tetap berbagi ya Pak Robert ya. Iya. Lanjutnya pemakalah ketiga Bapak Ibu adalah Pak Anang Mulyana SP MPD. Beliau adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, pengawas SMA SMK. Judul makalahnya adalah penggunaan Microsoft SWAY. Nah, nanti kita gali Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar kepengawasan tentang PKKS dan PKG tahun 2020. Penasaran kita Bapak Ibu ya? Langsung saja kita silahkan Pak Anang Mulyana. Ini beliau saya sering sekali nih presentasi paparan beliaunya, orang hebat nih. Silahkan Pak Mulyana. Waktu kita 15 menit karena 30 menitnya untuk tanya jawab atau diskusi. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya ya? Terdengar jelas Pak Anang. Ya. Pada kesempatan yang keempat ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah pernah saya lakukan, walaupun sedikit, tapi mungkin ini bermanfaat buat saya. Mudah-mudahan juga nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan makalah saya yang judulnya adalah penggunaan
Microsoft Sway untuk membuat bahan ajar kepengawasan Nilai tentang juga ini. PKKS dan PKG. Sebenarnya tidak hanya untuk PKKS dan PKG, untuk yang buatan makalah ini adalah yang di aksi ini barangkali sudah punya akun 365 ya, bisa memanfaatkan membuat laporan, membuat presentasi, ya, kemudian cerita pribadi, mungkin artikel juga bisa. Nah, ini bisa dioptimalkan untuk membuat ajar sesuai dengan tupoksi kita ya. Salah satunya tupoksi kita adalah melakukan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuat bahan ajar penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja guru. Bapak Ibu sekalian, barangkali penilaian mutu pendidikan atau peningkatan mutu sekolah karena dengan berbagai faktor ya, faktor yang berbagai macam faktor ya, walaupun misalnya pengawas sudah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah, tetapi untuk siapa? Sesungguhnya penilaian itu untuk kepala sekolah dan untuk guru sendiri sebenarnya, sehingga kalau punya makna itu untuk peningkatan mutu, semua orang akan bersemangat melakukan penilaian, dilakukan penilaian kinerjanya. Manajer ya itu harus mengelola guru ya yang akan melaksanakan proses pembelajarannya sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Di samping faktor-faktor yang lain, faktor yang utama sebenarnya di sekolah itu adalah seperti itu, mutu pendidikan jangan harap untuk meningkat ya. Apalagi pada kesempatan ini sesungguhnya setiap tahun itu guru harus melakukan PKKS. Kepala sekolah harus melakukan dilakukan PKG, kalau kepala sekolah adalah PKKS ya. Kemudian perubahan kegiatan PKG dan PKKS ini terjadi setelah keluarnya Permendikbud nomor 15 tahun 2000. Rancangan pembuatan bahan ajar PKKS dan PKG dengan menggunakan Microsoft Sway ini, ini huruf O, ini salah, huruf I harusnya ya. Pertama, syarat yang utama harus memiliki akun Office 365. Kita membuka Office 365 dan memilih
aplikasi Sway ya. Kalau yang bahasa Indonesia tulisannya bergoyang ya. Jadi banyak sekali fitur-fitur atau aplikasi yang dimiliki oleh Opera seperti apa ya. Jadi kelebihan dari Microsoft Sway ini adalah di samping bisa tulisan, bisa video ya, juga bisa ya. Kemudian bisa mengupload apa yang kita buat. Akan saya contohkan. Oke. Ini langkah pembuatan bahan ajarnya. Seperti saya tadi katakan, kita bisa masuk kalau kita punya akun Office 365. Ya. Jadi diklik di sini, ketuk untuk setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Kalau ini kebetulan sudah ada isinya ya. Kalau yang belum ada isinya memang ini sama sekali kosong ya. Oke. Nah, setelah kita masuk ke situ dengan menambah konten teks, gambar, video, atau dokumen Office. Kalau akan muncul secara beruntun di alur cerita ini. Jadi ketika Bapak Ibu membuka pertama sekali ya, bisa menggunakan bahasa Indonesia mengenai untuk pengawasan yang akan saya buat nanti itu. Kemudian kita bisa menampilkan gambar seperti ini ya, latar belakang gambar. Nah, kemudian kita bisa mengambil sumber-sumber itu, bisa dari OneDrive, bisa dari gambar-gambar ya, bisa dari YouTube ya, dengan cara mencari di sini. Nah, ini setelah selesai ini misalnya sudah kita membuat desainnya, mau seperti apa desainnya ya, kita sesuaikan nanti ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai apa di copy di sini ya, kemudian dibagikan. Nah, ini contohnya yang punya saya ya. Jadi judulnya tadi kebetulan supaya agak lebih menarik sedikit, perlu coba ambil contoh yang ini isinya yang penilaian kinerja guru ya. Kita lihat. Bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, tulisannya Ya.
Terlalu terlihat. kecil. Jadi ini yang tadi yang dibuat terlalu kecil. Nah ini kelihatan ya. Kecil. Kecil. Kemudian referensi PKKS ya dan PKG. Dan kalau kita misalnya klik ini akan keluar ini, dan juga di sini langsung ada video penilaian kinerja pegawai itu apa. Jadi kita membicarakan, kemudian bisa juga kita melihat yang lainnya, tulisan ya, latar belakang, ini tulisan kecil ya tulisannya ya. Lanjut Pak, lanjut. Ini penilaian kinerja kami ya, pembahasannya, dan ini bisa juga di HP ya. Ini ada beberapa, apa sih pentingnya penilaian kinerja guru dibahas di sini secara lengkap dan detail. Dan yang terakhir ini PK. Halo Bu, waktunya masih? Ya silakan Pak, masih 3 menit lagi. Bu. Iya. Oke, jadi ini ada video yang bisa diputar, dan ini bisa diputar semua ya. Kemudian buku 3, buku 4, dan buku 5 bisa diklik ya di sini, bisa kelihatan bukunya nanti seperti apa bukunya. Dan ini menurut saya lengkap sekali ya, lengkap sekali. Update ya, update tentang import terkini PKG dan PKKS ya. Misalnya yang terakhir ini kemarin yang ada di buku APSI, ini PKKR berdasarkan Permendikbud 15 tahun 2018. Ini langsung bisa diklik di sini. Akan saya coba bagaimana cara membuka dari yang pertama sampai dengan cara membuatnya. Halo? Ya, Pak Anang 2 menit lagi Pak Anang. Pak Anang suaranya hilang. Halo ya? Pak Anang. Iya, putus terus. Iya. Sinyalnya terputus ya Pak Anang. Oh iya, oke. Atau kita lanjut. Sudah, itu sudah, Ya. sudah. Putus terus. Oh, putus-putus. Oh ya, memulai dari yang ini membuka Office 365-nya. Ya, kemudian kita masukkan akun ya, misalnya saya masuknya dengan akunnya APSI. Halo, terdengar? Dengar Pak. Jelas Pak. Dengar ya? Ya masih Ya, Pak, 1 jelas. menit lagi waktu Oke, Bapak. jadi kita pilih bergoyang ya, sway.
Nah, kebetulan saya sudah membuat yang lainnya dan saya coba dengan sesuai yang kosong ini. Ya. Beri judul pada sesuai Anda. Jadi di sini petunjuknya jelas, udah ada langsung di sini. Ya, misalnya saya kasih judul PKKS dan PKG. Ya. Nah, kemudian kita mau kasih gambar di sini. Ya, misalnya kita ketik di sini. Misalnya gambar PKG, langsung aja PKKS dan PKG langsung dicari. Nah, ini ada gambarnya. Misalnya saya ambil yang agak cocok lah. Misalnya ini ya. Klik aja di sini, langsung ditambahkan gambarnya nempel di sini. Nah, kemudian kalau kita mau nambah di sini, tinggal tambah saja. Misalnya kita mau mengupload ya dari komputer kita, berarti upload. Atau kalau kita mau menulis, di sini menulis di sini ya. Atau kita mau misalnya ya menulis ya, misalnya tadi menulis, atau misalnya memberi judul dulu sebelum menulis, kan kita masih ngasih judul dulu ya. Misalnya judulnya di sini pendahuluan. Nah, judul. Kemudian kita misalnya mau kasih gambar apa di sini. Misalnya saya cari di sini prestasi kerja. Ada nggak gambar? Anang, waktu kita 1 menit lagi, Bapak. Oke, siap. Jadi nanti misalnya kita masukkan ini gambar di sini, atau saya ambil contoh yang lain, misalnya video ya, video tentang nah ini ada contoh videonya, klik di sini atau ditarik langsung ke sini bisa. Nah, ini udah jadi. Ini saya lihat akan seperti ini. Ini videonya yang tadi dimasukkan sudah bisa ditonton di sini. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Bahan ajar apapun mungkin bisa disampaikan di sini. Terima kasih, Pak Anang. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tanya Bu Rini. Ya, baik. Pak Anang, luar biasa. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Sebenarnya saya kurang nyaman, Bu Lili, karena di laptop saya ini ternyata bergema juga. Cuman saya tabrak-tabrak aja dengan mata saya begitu. Ya. Suaranya hilang. Bu Lili, suara saya jelas tidak? Jelas, Bu Lili. Jelas. Nah, tidak Ibu bergema jelas. ya? Tidak, bergema ya? bagus. Ya, baik. Berarti di laptop saya saja. Bapak Ibu pengawas hebat, kita tetap semangat ya, walaupun ini suara kadang-kadang ada yang membawanya hari ini. Saya ingin membacakan pantun dulu Bapak Ibu dari Pak Samsir ini mengirim ke saya. Membuat rumah di tepi pantai, rumah indah, tempatnya sepi. Walau sinyal datangnya melambai, namun semangat tetaplah tinggi. Jadi saya melihat Bapak Ibu tetap semangat ya. Ya, betul, Bu. Baik. Ya.
Sebelum ke Pak Sihom, ada Bu Leni dengan Bu Das ingin menyampaikan dulu. Kalau Bu Leni saya bacakan katanya Pak Anang, apakah bisa Office 365 ini menggunakan Office 2010? Katanya seperti itu. Kemudian untuk Bu Das, langsung saja untuk Bu Das menyampaikan ya, Bu Das ya. Ya, silakan Pak Anang untuk pertanyaan Bu Leni. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain raise hand ya. Terus, rasanya teman waktu MYC 8 Semarang. Pak Nah. Halo Pak Iya, Anang. iya, halo Bu. Ini ada Ya, lagu mendengar Indonesia pertanyaan Raya tadi? di saya Bu nih. Hah? Kok bisa? Kok bisa, Ya, Pak? Bu Lili, Bapak Ibu semua Ah, ya. Di suara saya mendengar, nih delay Bu, bergema-gema mendengar. ini juga. Tapi ada lagu Indonesia Raya ini. Gimana nih Bu Lili ya? Pak Anang sekarang mendengar pertanyaan saya ya Pak? Mendengar. Bapak. Oke. Mendengar, Bu. Baik, saya ulangi ya. Ya, saya ulangi pertanyaan Bu Leni ya Pak. Ya, apakah aplikasi Zoom kata Bapak bergoyang ini tadi kan katanya harus masuk ke melalui 365 ya Pak ya? Nah itu bisa nggak pakai Office yang 2010? Halo, terdengar gak Bu? Halo Pak Anang. Terdengar kah Bapak Ibu? Saya sudah mendengar pertanyaannya tadi Bu. Cuman ada lagu Indonesia Raya ini masuk. Ya, padahal kita tidak kok bisa ya? Padahal kita tidak membunyikan lagu Indonesia Raya ya, Bapak Ibu ya. Kita nggak ada suara lagu Indonesia Raya. Kita nggak dengar. Mungkin di teman kita ini ada yang Zoom-nya lagi dikerjain ini. Ya, betul. Bu Yasmi, betul. Kelihatannya ini saya juga tabrak-tabrak aja, Ibu. Suara saya di laptop saya ini bergema, Bu Lili. Bergema kayak delay, tapi saya tabrak-tabrak aja suara saya. Ini suara Ibu bagus suaranya. Saya akan menjawab barangkali Bu. Ya, silakan. Silakan Pak Sihombing ya, mau bantu ya? Saya mau bantu nih. Enggak, Pak. Tadi Pak Anang suaranya sudah bisa Bu Rini. Pak Anang mau jawab. Oh iya. Silakan Pak Anang. Silakan Pak Anang. Oke, Bu. Office 365 ini bisa dibuka di mana saja Bu, karena kan nggak menyangkut di komputer ya. Jadi pakai Office 310 nggak ada urusannya lah. Artinya memang bisa dibuka di mana saja, di HP juga bisa dibuka gitu ya, di laptop, di komputer bisa dibuka. Jadi itu yang saya tangkap Bu, jawaban itu aja, yang lainnya nggak bisa saya. Nggak dengar. Baik, Pak Anang, terima kasih itu jawabannya Bu Leni. Bu Das, halo Bu Das. Iya Ibu. Silakan Ibu tanya langsung Bu. Iya, ke Pak Anang. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam Bu. Pak Anang, tadi kan, loh suara saya melambai. Pak Anang, tadi kan Pak Anang mengatakan itu bahan ajar ya Pak ya. Apakah bisa dikatakan sebagai bahan sosialisasi? Apa Bu? Ulangi Bu. Apakah bisa yang Bapak paparkan, apakah bisa dikatakan sebagai bahan sosialisasi ya Bu? Iya. Kemudian Iya. kalau itu misalnya itu bahan sosialisasi. Terus Bapak kan menggunakan yang bisa dimasukkan video misalnya. Video apa yang berkaitan dengan PKG dan PKKS, gitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Das. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya nih. Terdengar ya Bu ya?
Ya, Pak. Sudah jelas. Saya kira ini memang bisa juga Bu digunakan untuk sosialisasi. Kan bahan ajar itu juga untuk menyampaikan materi. Saya kira namanya saja sosialisasi apa gitu kan bisa saja Bu. Karena lebih detail gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, aduh apa yang kedua tadi ya? Misalkan kita pakai untuk menyampaikan tentang PKG dan PKS. Kan Bapak tadi mencoba untuk memasukkan video. Kira-kira video apa yang bisa dimasukkan untuk materi tersebut? Terima kasih. Oke. Iya Bu. Video itu Bu yang bisa dimasukkan sepertinya video punya kita sendiri, misalnya kita punya seperti Pak Robert punya video. Itu bisa dimasukkan Bu, bisa berasal dari yang kita miliki atau kita ngambil link dari YouTube. Apapun gitu ya, bisa dimasukkan video ke situ. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bu. Yang berkaitan dengan judul yang kita lihat di atas. Kalau kebetulan saya itu bahan ajar untuk PKG dan PKS gitu. Kalau Ibu yang lain ya sesuaikan saja videonya. Ya sudah. Oke, itu Pak, ya Bu Rini. Iya, baik Pak Anang. Cukup ya Bunda seperti itu ya. Iya, baik. Ibu. Saya silakan untuk Pak Amzal. Oh iya. Bu Parmi bentar ya, setelah Pak Amzal, Pak Sukirman, kemudian Bu Parmi ya. Pak Sukirman, kemudian Bu Parmi ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Suara saya bisa dengar Bu? Iya, jelas Pak. Bisa. Pak Anang memang orang yang super. Hampir setiap minggu tampil dalam makalahnya. Ini Pak Anang, saya mau nanya, apa saja persiapan untuk melakukan mengenai materi ini dalam pelatihan, atau ini kan bisa juga untuk pelatihan guru dalam menyiapkan media pembelajarannya. Mungkin itu aja Pak Anang, terima kasih. Ya, baik. Silakan bisa Terima langsung kasih, dijawab Pak. Pak Anang. Bisa kedengaran ya? Ya. Menurut saya yang pertama itu kita harus punya akun Office 365. Saya juga ada sekolah yang sudah mendeploy Office 365-nya. Saya punya akun juga dari sekolah. Kemudian dari Office 36 Microsoft juga ada pelatihan, saya punya juga akun itu. Jadi syarat utamanya harus punya akun, Pak. Nah, kemudian setelah kita punya akun, kita mau membuat bahan ajar apa? Kalau saya kebetulan tadi yang dicontohkan adalah masalah asesmen nasional, masalah merdeka belajar, kita apapun gitu ya. Yang ingin disampaikan supaya mempermudah orang menjelaskan secara detail di situ ya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau saya lihat yang AKM secara detail di situ, dari para pakar, dari video, dari tulisan orang gitu ya. Jadi yang pasti yang harus diperhatikan kalau enggak ngambil dari link-link dari orang lain. Saya kira gitu Pak, dan itu sangat mudah sekali gitu, tinggal kita add tadi, geser, terus digeser gitu. Saya kira itu Pak Amsal. Iya. Halo. Berarti Pak Anang, berarti Amsal, tempat halo. kita menyelenggarakan kegiatan itu sudah mempunyai akun Office 365 Pak ya? Iya, harus. Halo Pak Anang. Ya. Berarti sudah harus memiliki akun Office 365 maksudnya Pak? Ya, harus Bu, harus punya. Kalau nggak punya nggak bisa bergoyang tuh. Gitu Pakai ya sesuai Pak maksud Amzal saya. ya. Oke, terima kasih Bu Baik. Rini. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu, setelah ini Pak Sukirman, kemudian Pak Suparmi, tapi sebelum itu Pak Anang, teman-teman ini
banyak sekali yang meminta makalah maupun PPT Bapak, Pak. Jadi mohon di-share-nya di chat ini begitu, karena sangat menarik sekali. Oke, ya siap Bu. Baik Bu Lili, ini di laptop saya ini suaranya delay, jadi saya tabrak-tabrak aja suaranya Bu. Jadi saya kadang-kadang menunggu suara saya habis, baru saya bicara lagi. Ya, Pak Sukirman, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat dulu ya Pak Anang nih, Mbak sudah mungkin top skornya itu yang sekian kali ya. Selamat nih. Iya, yang keempat ini Pak, yang keempat katanya. Iya, ya, keempat ya barangkali. Saya mungkin mau ngikuti, cuman waktunya mungkin enggak terjangkau ya. Saya baru 2 kali ini, Pak. Lanjut, Pak Kirman. Ya, tapi waktunya sudah memang enggak bisa, saya harus kirim ini karena hanya kurang waktu, hanya tinggal 10 bulan aja pensiun untuk. Semangat, tetap semangat Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, baik. Jadi begini Pak Anang, ini dari melihat makalah yang kali ini presentasikan ini, barangkali ini sedikit mungkin perlu penjelasan ini ya. Yaitu dari topik atau judul yang diangkat ini, mungkin saya belum melihat tadi ya secara keseluruhan dari awal barangkali. Ini belum lihat sebenarnya ini persoalannya ini sebenarnya apa ya, kita sehingga Bapak perlu membuat bahan ajar ini, dan itu terutama menggunakan Microsoft Word. Nah ini kira-kira persoalan-persoalan dasar seperti kemendesakannya itu seperti apa? Itu satu ya. Yang kedua juga perlu dijelaskan, mungkin difokuskan secara konseptual ataupun secara operasional mengenai bahan ajar pengawasan itu sendiri itu sebenarnya seperti apa. Nah, di sini kan ada PKKS, ada PKG. Nah, apakah itu ya termasuk apa itu instrumen segala macam untuk penilaian kinerja itu atau sebatas mana? Nah, ini juga perlu penjelasan dari bahan ajar itu sendiri. Nah, ini yang kedua. Ya, baik itu. Maaf Pak, yang pertama tadi Pak. Dari persoalannya aja Pak itu. Sebenarnya persoalannya itu perlunya bahwa itu perlu bahan ajar seperti ini dengan digunakan Microsoft Word itu karena apa? Ya. Apakah itu juga tidak bisa dengan software-software yang lain digunakan untuk itu? Lalu yang kedua itu mengenai batasan dengan bahan ajar kepengawasan itu sendiri itu seperti apa? Ini perlu difokuskan juga ya, supaya nanti secara kontennya itu juga terpenuhi. Kemudian itu ya dua itu saja yang. Kemudian yang lain ini mungkin terkait dengan ini bukan ditujukan kepada Pak Anang ini, tapi ini yang berkompeten saja ini yang untuk menjawab, yaitu terkait dengan usul kenaikan pangkat nih Pak. Saya kebetulan ini karena sudah 2 kali ini mungkin saya sudah sangat cukup, kemudian ditambah dengan pengembangan karya inovatif dan best practice barangkali itu hitung-hitung barangkali kalau itu bisa dinilai itu cukup gitu. Nah ini, makanya ini sementara ini saya off dulu ini. Yaitu tentang ini, apakah usul kenaikan pangkat ini untuk yang sampai Desember ini barangkali
itu apakah itu dibatasi sampai dengan sebelum Desember, artinya tanggal 15, sebelum tanggal 15 Desember. Kalau itu secara normal untuk yang April. Sedangkan yang Oktober itu kan sebelum pertengahan Juni itu kalau nggak salah ya. Nah, Ya, ini baik. apakah itu berlaku ketentuan itu atau mungkin ada secara lain, karena dalam waktu dekat ini mungkin saya coba akan mengirimkan itu. Demikian, terima kasih, Bu. Baik, Pak Anang, pertanyaan terakhir mungkin bukan Pak Anang yang menjawab, tetapi untuk pertanyaan 1-2 silakan Bapak. Oke. Terima kasih Pak Sukirman. Sebenarnya penjelasan saya kenapa kok yang pertama ya, pertanyaan pertama, kenapa kok misalnya menggunakan sway gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya berkunjung ke sekolah Anda yang sudah menggunakan Office 365. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat website yang begitu rumit ya. Dan sebenarnya si APSI sudah mengajari juga Pak menggunakan Google Site, itu bisa juga Pak membuat bahan ajar menggunakan Google Site. Tetapi saya karena ini mungkin lebih mudah, lebih kolom-kolomnya sudah ada di situ ya, kemudian bisa video, bisa tulisan kita, bisa video kita, bisa video orang lain, bisa video menteri gitu, sekalipun bisa dimasukkan ke dalam sway ini. Ya, makanya saya memilih sway ini untuk sebagai salah satu bahan ajar ya kepada semua ya, baik kepada sekolah maupun ke sesama teman pengawas. Dan saya juga ini saya share bahan ajar saya ini mulai dari AKM, kemudian Merdeka Belajar itu apa sih gitu ya, PKKS dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan lebih mengenai familiar bahan gitu Pak ya, menggunakan Sway. Jadi pertimbangan lebih familiar menggunakan Microsoft Sway daripada mungkin yang lainnya. Kalau Mas mungkin tergantung Pak ya. Mungkin variasi ini menjadi wawasan buat kita saja ya. Sebenarnya pakai Google Site juga bisa, atau pakai yang lain ya, misalnya Microsoft Teams juga bisa Pak. Cuman menurut saya ini mudah sekali membuatnya gitu kan, lebih mudah lah. Kita kan sudah usia gini cari yang mudah-mudah gitu. Saya kira itu. Kemudian mengenai bahan ajar ini juga mungkin penjelasannya ada di secara detail tuh ada di makalah saya. Makalah saya sudah saya share di chat itu ya. Banyak bahan ajar sebenarnya dulu ada namanya BBN Pak, bahan belajar mandiri. Pengawas tuh dulu punya rasanya. Ya materi-materinya kan tidak terlepas dari tugas kepengawasan kita ya. Misalnya kalau yang saya ini memang kita harus memberikan masukan kepada sekolah bahwa PKG dan PKKS itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya kalau mutu pendidikan mau meningkat. Saya kira itu Pak. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin bertanya seperti Bapak Pak, yang tanggal 15 Desember itu. Saya kira itu, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak. Iya, jadi itu memang menambah referensi Pak Kirman ya. Kadang-kadang kan lebih nyaman pakai Sway karena memang Pak Anang mendalami tentang itu, tetapi bukan berarti itu menurut Bapak lebih nyaman. Jadi itu hanya referensi begitu Pak Anang ya, untuk menambah wawasan kita. Pak Sukirman, saya sebenarnya walaupun tahu, tapi saya tidak berani menjawab. Yang harusnya menjawab nih Prof. Tri dan Bu En. Bu Lili mungkin mau menjawabnya. Pertanyaan yang ketiga. Ya, sama tim penilai aja lebih tepat Bu Rini. Ya, benar. Khawatir, Kami ya. tidak berani menjawabnya begitu Pak Sukirman, tetapi memang informasi yang kami dapatkan sementara ini bahwa sudah ada tim yang diuji coba begitu ya. Jadi ada instrumen diuji coba, instrumen online, Dupak online begitu atau digital, dan itu direncanakan Oktober 2021 untuk kenaikan pangkat Oktober 2021. Jadi untuk yang April itu masih pemberkasan seperti itu. Nah, kapan waktu tutupnya kami tidak berani menjawab. Sebenarnya di sini ada Teh Ros Silawati. Teh Ros, halo Teh Ros, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, Teh Ros, ini ada pertanyaan dari Pak Sukirman. Apakah betul tanggal 15 Desember itu batas akhir pemberkasan April. untuk periode April ya? Untuk periode April, bagaimana tuh Teh Ros? Sama, saya tidak berani menjawab. Iya. Nanti Takut aja salah ya, barangkali iya. Takut salah ya Pak Apakah Firman. bisa menghubungi WA Prof Tri gitu? Apa boleh? Nanti saja, mungkin nanti saya akan tanyakan ya. Bapak ada di grup apa ya? Ada semua di situ. Bapak masuk grup di WhatsApp? KI ada forumnya. Kelas nanti malam ikut? Tidak. Saya off dulu ini sementara, Bu. Oh gitu. Nanti Nanti mungkin periode bisa berikutnya aja bisa kalau ke Pak memang Agus, itu. mungkin tanya Pak Agus saja atau Bu Endang ya. Kalau ke Prof Yes. mungkin Prof itu Lalu sibuk sangat ya. banyak gitu ya. Mungkin Begitu bisa aja. Pak Agus lah ya. Pak Agus Karena ya. kita takutnya salah tidak berwenang ya Bu Rini. Iya, betul. Ya, terima kasih Teh Ros. Iya. Ya. Firman Makasih, Bu. sementara begitu ya Bapak. Iya. Iya, Bu. Makasih. Baik Bu Suparmi. Silakan Ibu, kita ada waktu masih untuk 2 penanya lagi. Silakan Bu Suparmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ana. Yang dipaparkan Bapak tadi, saya tertarik begitu. Namun karena putus-putus tadi jadi kurang begitu jelas. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Anang, apabila guru akan menggunakan Microsoft Suite, sementara masih belum mempunyai akun Office 365, apakah bisa itu dilakukan, Bapak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi itu Microsoft Suite yang Bapak tayangkan tadi, kelihatannya ada videonya begitu. Bagaimana cara memasukkan video ke Microsoft Suite itu? Terima kasih Pak Anang. Iya, terima kasih Bu, sama-sama. Oke Bu ya. Saya katakan tadi bahwa syarat utama untuk bisa masuk ke Suite ini harus punya akun Office 365. Kalau guru tidak punya, kalau sekolah itu punya website ya sch.id ya, itu sebenarnya bisa dideploy dan masing-masing semua guru dan siswanya bisa dapat akun itu. Ya, bagaimana cara deploynya itu banyak bertebaran di YouTube ya. Jadi sekolah yang punya website aktif bisa, karena sekolah ini gratis mendapatkan Office 365, cuman syaratnya harus mendeploy dulu ya Office 3 websitenya itu dari websitenya itu. Bagaimana caranya ya di YouTube ada bagaimana cara mendeploy itu. Dan itu gratis dan masing-masing mendapat 1 tera Bu untuk penyimpanannya itu untuk guru maupun untuk siswanya. Kemudian yang kedua, bagaimana memasukkan video ya. Bu, apakah saya perlu buka lagi? Boleh, ada waktunya, boleh silakan Pak. Iya Bapak, saya Oke. pingin itu. Ya. Oke ya. Tapi lama tidak Pak ya? Waktunya sedikit lagi nih, kita belum akan membahas. Lama tidak Bapak untuk share screen kembali? Saya coba ini. Ya, dicoba ya. Dicoba dulu. Bu Suparmi lihat ya. Baik Bu. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Pak, sudah. Ini pertama kita buka Office 365. Ya, sudah. Kemudian kita Pilih kebetulan Suite. nih pakai akun, pilih Suite di sini, bergoyang namanya. Atau yang ya. Ambil Tapi tadi file kalau yang baru. baru pertama masuk, masukkan dulu akunnya Bu ya. Kemudian ini kosong. Suite yang baru, yang kosong. Iya. Kemudian kita kasih ini Bisa. langsung gitu. Iya. Memasukkan Oke, videonya masukkan Pak, video. memasukkan Misalnya kita mau videonya. masukkan video ya. Di sini ada latar belakang, misalnya latar belakangnya video. Ya. Kita langsung aja klik itunya, nanti tinggal pilih misalnya video tentang AKM gitu ya, atau Merdeka Belajar gitu ya Bu ya. Ya, iya. Kita pilih video aja di sini, di YouTube misalnya. Video. YouTube. Iya. Sudah. Yang gambar juga sama seperti ini. Kita misalnya masukkan yang ini nih.
Iya. klik di sini atau langsung Iya, ditarik ke sini. YouTube. Oh, klik atau Nah, langsung ditarik. kita nanti akan dapat seperti ini. iya. Ini tadi ada judulnya. Ini udah bisa di-share nih kalau begini. Ya. Bisa diedit dan bisa di-share. Jadi terus misalnya Ibu bikin tulisan juga sama atau bikin judul dulu di sini Iya. langsung klik. Kemudian Iya. mau bikin gambar, memasukkan gambar juga prosesnya sama seperti itu. Iya. Saya kira atau mau mengupload dari dari kita dari komputer kita gitu bisa juga seperti itu. Saya kira itu Bu ya. Ya baik Pak Anang. Baik. Baik. Terima kasih Pak Anang. Iya, iya. Baik Bapak Ibu, luar biasa Pak Anang ya sudah berinovasi dan berbagi untuk kita semua. Untuk materi dan makalahnya sudah ada link yang diberikan Pak Anang di chat room ini Bapak Ibu. Dan untuk materi-materi lain juga silahkan mengirimnya di chat ini. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila Bapak Ibu yang lain belum berkesempatan bertanya atau terjawab di chat, itu semua karena waktu, karena ini memang sudah azan asar juga Bapak Ibu. Namun sebelum ditutup, saya akan menyilahkan Bu Lili untuk membahas ketiga pemakalah. Pak Anang, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ada di chat, belum ada di chat makalahnya. Makalah. Ya. Terima kasih. Ya, makalahnya sebagian sudah ada yang di-share di chat ya Bapak Ibu ya. Makalah Pak Robert sudah di chat. Makalah Pak Anang juga sudah dikirim di chat. Silakan Bapak Ibu download ya Bapak Ibu. Belum, Bu. Baik, Sudah Pak, sudah. Sudah ada linknya Pak. Pak Sukirman tidak pemakalah Pak. Pak Sukirman tadi menanyakan, peserta bertanya bukan pemakalah. Oke. Baik ya Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih Bu Rini ya yang sudah memandu presentasi dari Pak Anang Mulyana yang luar biasa tadi ya, sudah berbagi inspirasi dengan kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi pergi ke pasar membeli ikan, ikan dimasak bersama rebung. Makalah telah dipresentasikan, angka kredit 2,5 telah keren, Bu Lili, keren. Ya. Selamat untuk pemakalah, 3 pemakalah. Kalau Pak Anang bukan 2,5 Ya, udah lagi, banyak. Pak Anang ini sudah yang Udah keempat. 10 ya, Keempat 10. berarti 10. Ya, ya, ya. Ya, udah 10 10 belum kali. 2 bulan. Luar Ya, biasa. belum 2 bulan Pak Anang sudah 4 kali tampil di forum ilmiah. Sepertinya ini rekor di forum ilmiah Pak Anang yang baru tampil 4 kali ya. Yang hari ini tampil Bu Mariam itu yang kedua kali. Kemudian Pak Robert itu juga yang kedua kali. Jadi sudah mengumpulkan 5 angka kredit. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu juga sambil mengumpulkan angka kredit juga sambil berbagi inspirasi dengan teman-teman semua ya Bapak Ibu ya. Saya belum ngisi absen Baik, lagi Bu ini- Lili. Ya, Pak, sambil dicoba lagi, Pak. Mungkin karena Oke. sinyal, Pak. Ya, jadi walaupun Pak Anang sudah tampil keempat, Bu Mariam dan Pak Robert sudah tampil kedua kali, tetap kami sebagai panitia tetap mengingatkan Bapak Ibu pemakalah yang sudah tampil ya, kelengkapan administrasi yang Bapak Ibu harus lengkapi ketika nanti mengirimkan makalahnya ke tim penilai Dupak ya Bapak Ibu ya. Ini tidak bosan-bosannya selalu kami ingatkan karena bisa pengalaman ada teman-teman yang sudah tampil di forum ilmiah tapi ternyata lupa melampirkan kelengkapan administrasinya sehingga makalahnya tidak bisa dinilai. Ya, jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu nanti yang pemakalah tampil hari ini mohon dicek kembali makalahnya. Siapa tahu nanti kita panitia juga mungkin tersilap pada bagian cover ya Bapak Ibu, cover makalahnya di bawah judul jangan lupa tuliskan telah dipresentasikan ya atau disajikan dalam forum ilmiah APSI Pusat tanggal berapa ya, hari Jumat tanggal hari ini ya berarti ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai lampiran kelengkapan administrasinya untuk penilaian makalahnya nanti Bapak Ibu, surat undangan dari panitia Bapak Ibu jangan lupa dilampirkan ya. Kemudian yang kedua, surat tugas dari atasan Bapak Ibu langsung terkait dengan surat undangan yang dikirimkan oleh panitia. Kemudian yang ketiga, surat keterangan atau sertifikat dari panitia
bahwa yang menerangkan bahwa Bapak Ibu sudah menyajikan makalah di Forum Ilmiah APSI Pusat. Kemudian yang keempat, makalahnya sendiri. Jadi makalah lengkapnya, bukan hanya PowerPoint. Jadi makalah utuh ya, jadi tidak hanya PowerPoint. Nah, itu yang harus perlu Bapak Ibu pemakalah ingat ketika nanti akan menilaikan ya, mengirimkan makalahnya ke tim penilai. Nah, Bu Lili, maaf Bu Lili. Ya, Pak Anang. Kemarin itu saya mintanya kan surat tugas. Ternyata di suratnya surat izin. Jadi ada dua, yang satu surat tugas, yang satu surat izin, Bu. Izin mengizinkan itu. Nggak jadi masalah tuh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting surat tugasnya tetap ada ya Pak ya. Tapi bunyinya surat izin yang terakhir ini, Bu. Karena di APSI itu untuk mengizinkan katanya di surat undangannya itu. Oke, surat izin tapi sebagai narasumber ya kan Pak? Iya, Iya, sebagai narasumber sih. Ya. Nggak jadi masalah ya. Baik, ya. Oke, baik. Bapak Ibu, itu tadi ya terkait dengan administrasi yang harus dilengkapi. Kemudian terkait dengan bagaimana sistematika makalah tidak kami komentari lagi karena sudah Bapak Ibu yang tampil artinya sudah melalui seleksi atau review dari panitia terkait dengan sistematika. Ya, hanya mungkin konten saja mungkin yang kita yang saya memberikan catatan yang hari ini sepertinya temanya hampir sama, pemakalah 1 Bu Mariam, kemudian Pak Robert dan Pak Anang ya tentang bagaimana penggunaan IT ya. Kalau Pak Anang memang membuat bahan ajarnya ya, pengawasnya yang membuat bahan ajar untuk kepala sekolah dan guru. Tapi Bu Mariam dan Pak Robert itu tadi sejenis, senada temanya tentang bagaimana membantu guru-guru binaan kita dalam meningkatkan kapasitasnya dalam penguasaan IT ya, sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ide-ide yang diangkat ya teman-teman kita ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ya, tapi teman-teman kita yang tampil hari ini mampu mengemas idenya, ide gagasannya yang sebenarnya sederhana sekali, tapi mampu dikemas dan diorganisir ya ide gagasannya menjadi sebuah tulisan yang ilmiah karena didukung dengan kajian teori atau kajian pustaka ya, sehingga jadilah ini satu karya tulis ilmiah ya. Jadi seperti Bu Mariam, idenya sederhana dan teman-teman mungkin semua teman-teman sebagian besar mungkin sudah melakukan, tapi Bu Mariam berhasil membungkus idenya ya, ditata dalam bentuk tulisan menjadi sebuah tulisan yang bagus ya. Pengemasan judulnya juga menarik ya. Pagi Gembira, pengawas berbagi, guru sharing tadi apa ya? Guru belajar tadi apa sih? Guru belajar sharing bersama. Ya, dikemas oleh Bu Mariam jadi strategi Pagi Gembira. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu ya, bagaimana Bu Mariam itu mengorganisir ide gagasannya ya ke dalam sebuah karya tulis makalah. Ya, demikian juga Pak Anang dan Pak Robert ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan teman-teman yang tampil hari ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu mungkin nanti ada ide untuk bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan dan dikirimkan ke panitia forum ilmiah ya. Jadi kita menantikan karya-karya Bapak Ibu ya. Nah, terkait juga dengan tadi ada pertanyaan dari Bu para peserta ya, Bu Jamiatun, kemudian ada pertanyaan juga tentang Pak Sukirman ya tentang bagaimana indikator kompetensi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat Bu Mariam dan teman-teman semua ya. Jadi kalau kita lihat Bu Mariam sebagai pengawas itu berusaha mengelaborasi guru-guru binaannya. Jadi tidak selalu mesti mungkin kita yang harus melatih langsung. Lebih baik mungkin ya, lebih bagus lagi kalau memang kita punya kemampuan itu ya, kita bisa melatih langsung ya. Tapi jikapun misalnya kemampuan kita terbatas, Bapak Ibu bisa mengelaborasi guru-guru binaannya sehingga mampu berkolaborasi ya, jadi tutor sebaya untuk teman-temannya. Seperti itu juga tuntutan dari akreditasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kemarinnya asesor di Mutu SDM ya, Mutu SDM itu kan guru-guru itu diharapkan mampu bisa melakukan diseminasi pengembangan keprofesian mereka ya kepada teman-teman sejawat ya.
lebih bagus lagi kalau di-share buat teman-teman sejawat yang di luar sekolah. Bisa dapat level 4 ya skornya kalau diakreditasi, lebih tinggi lagi. Jadi kalau guru-guru binaan Bapak Ibu seperti tadi Pak Robert, misalnya Bu Mariam, Pak Robert yang sudah ada hasilnya ya, sudah men-share di YouTube, misalnya guru-guru binaannya, itu artinya guru-guru binaannya sudah mampu melakukan diseminasi kepada teman-teman sejawat di luar sekolahnya. Jadi dalam hal peningkatan mutu SDM itu bisa terpenuhi. Artinya kita sebagai pengawas sudah bisa membantu guru binaan termasuk juga sekolah kita ya, sekolah binaan kita sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan pemakalah kita yang luar biasa hari ini sudah berbagi inspirasi. Oke. Baik, suara saya jelas ya Bu Rini ya? Kayaknya tadi saya sempat terputus sebentar nih. Jelas ya? Oke. Jelas. Jelas Bu Lili, jelas. Ya. Kemudian juga ada saran dari teman-teman tadi ke Bu Mariam ya. Mungkin ini juga bisa untuk masukkan ke pemakalah yang lain juga. Saran data awal ya tadi di chat saya baca nih siapa tadi yang menuliskan dari Pak Nur. Pak Nur ya menyarankan untuk Bu Maria mungkin perlu menampilkan data awal ya. Jadi memang Bapak Ibu dalam melakukan solusi ya, memberikan solusi untuk sekolah-sekolah binaan kita, kepala sekolah dan guru-guru binaan kita memang diawali dengan kita melakukan asesmen diagnostik juga. Jadi bukan hanya guru yang diharapkan bisa melakukan asesmen diagnostik, tapi kita pengawas juga mampu melakukan asesmen diagnostik terhadap kepala sekolah binaan kita, guru binaan kita, di mana mereka profilnya seperti apa, terus kelemahannya ada di mana, kekuatannya ada di mana, sehingga kita bisa memberikan solusi ya untuk membantu mengatasi kelemahan. Jadi mungkin tidak perlu susah-susah sebenarnya Bapak Ibu ya mencari data awal, asesmen diagnostik, hasil dari supervisi mutu yang kita lakukan kemarin, misalnya BDR, itu kan ada melihat ke kapasitas ini ya, penguasaan IT guru. Nah, itu bisa jadi data. Bisa jadi data awal kita, hasil asesmen diagnostik kita, yang bisa kita tuliskan di dalam makalah, sehingga dari situ kita berangkat untuk bisa menemukan solusi buat guru binaan kita dan kepala sekolah binaan kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan ketika melakukan supervisi mutu, data-datanya itu bisa kita angkat. Ya, rekomendasi-rekomendasi yang kita tuliskan bisa kita angkat jadi sebuah ide gagasan. Ya itu jadi mungkin kira-kira Bapak Ibu ya untuk hari ini para pemakalah yang sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Anang, Pak Robert, Bu Mariam ya yang sudah berbagi inspirasi dan ide dengan kita. Kemudian Bapak Ibu peserta yang lain yang Bapak Ibu pengawas hebat luar biasa Bapak Ibu bertahan hingga sore ini. Walaupun kita terganggu tadi sinyal yang luar biasa, suara yang terdelay-delay, tapi akhirnya kita juga bisa menyelesaikan ya. Pak Anang tadi sebenarnya sampai di laptop saya itu suaranya sampai akhir presentasi suaranya masih bergelombang ya. Tapi kita tetap masih bisa menyimak lah ya dengan ini ya, dengan tekun saya perhatikan Bapak Ibu peserta yang lain tetap menyimak walaupun suaranya bergelombang. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, terima kasih. Kami mohon maaf ya atas nama panitia di sini. Terima kasih di sini ada panitia yang hadir Bu Rini, tadi ada Bu Gustini, ada Bu Ros ya, Bu Ros Silawati juga. Mohon maaf ini siapa yang share screen? Ini Pak Robert ini. Oh Pak Robert tekan ya Pak Robert ya. Oke ya. Bu Runi, ada Bu Ros tadi, terima kasih Bu Gustini, Pak Samsir ya, teman-teman panitia yang sudah membantu di forum ilmiah ini ya. Terima kasih Bapak Ibu pengawas hebat semua, baik Bapak Ibu pemakalah maupun Bapak Ibu peserta. Saya akhiri Bapak Ibu kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa berkah buat kita semua. Sampai jumpa ya Bapak Ibu di forum ilmiah Jumat depan. Kami tunggu karyanya Bapak Ibu ya. Jadi di grup-grup WA selalu kita share link panitia. Ya, kemudian informasi Bapak Ibu mungkin yang belum mengikuti kegiatan APSI ya. Minggu ini sepertinya belum di-share ya Bu Teros ada masih ya. Belum di-share kegiatan APSI yang buku kinerja yang berbasis web ya. Kalau Bapak Ibu belum ikut silakan karena tadi Bu Rini juga sudah menginformasikan
untuk tahun depan mungkin sudah akan diberlakukan dupa online. Semua berkas-berkas kita upload online ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun di buku kinerja pengawas yang berbasis web yang difasilitasi oleh APSI, sudah simpan semua di sana. Begitu mau mengajukan dupa online, gampang, tinggal upload saja, tinggal kirim, tinggal ngambil. Ya, jadi ini kita sudah dipersiapkan dari awal oleh APSI. Ya, jadi APSI sudah menjemput bola, membantu anggota-anggotanya, sehingga begitu ini sudah jalan nanti tahun depan, diharapkan kita semua pengawas yang sudah punya akun buku kinerja tidak ada lagi hambatan. Ya, jadi ini silakan Bu Ros ya, belum kayaknya minggu ini belum di-share sama Bu Artati tidak ya. apa-apa, walaupun tidak di-share, silakan saja langsung hubungi Bu Artati. Nomor Bu Artati kan udah rata-rata tahu ya. Langsung saja nanti oleh Bu Artati nanti dikoordinir. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ros ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sekali lagi selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di forum ilmiah Jumat depan ya, Bapak Ibu. Oke. Selamat sore, kami izin live ya Bapak Ibu. Sore. Terima kasih semua Bapak Ibu ya. Senyum Bapak Ibu, tangannya naik ke atas. Saya mau foto dulu Bapak Ibu. Video foto. Ya, untuk halaman pertama ya. Ini kelihatannya ada 5 halaman, banyak juga ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Ya, baik. Saya taruh dulu sebentar. Halaman kedua Bapak Ibu. Ya, Bu Lili tolong halaman berikutnya ya. Ya, baik Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih Bu Lili, Pak Terima Samsir, kasih sama-sama Bu semua, Roslaini, Bu Bu Gustini. Rosilawati. Iya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Salam Ada sehat untuk semua. Ada Bu Nur Aini ya, Bu Nur Aini ngintip juga, makasih. Oh iya, ada Bu Nur Aini. Iya. Mana? Sampai ketemu Bapak Ibu. Oke, izin live ya. Ketemu lagi.